Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku, para siswa MTs Negeri 1 Bandung yang Bapak banggakan, khususnya kelas 8. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Bapak membuat materi berupa video terkait pencegahan terhadap bahaya pergaulan bebas. Materi ini khusus untuk Mapel PJOK atau Penjas di kelas 8. Baik, langsung saja. Nah, mulai dari sini, ini ada sebuah gambar. Stop pergaulan bebas. Nah, maka muncullah pertanyaan, boleh nggak sih kita bergaul? Boleh nggak sih kita berinteraksi dengan orang lain? Jawabannya adalah boleh. Nah, malahan bergaul itu dianjurkan supaya kalian menambah wawasan, melatih komunikasi, dan bisa menjalin hubungan persahabatan dengan catatan tidak berlebihan. Jadi bergaul dengan seperlunya. Kemudian, apa pengertian dari pergaulan bebas? Bapak di sini membagi perkata. Nah, pergaulan berarti kehidupan berteman atau bermasyarakat, bersahabat. Nah, kemudian kata kedua adalah bebas, berarti lepas atau tidak terhalang. Jadi bebas tanpa terikat aturan di sini. Pengertian bebas. Demikian dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas adalah sebuah perilaku pertemanan yang tidak terikat oleh aturan dan norma. Norma di sini adalah norma agama maupun norma masyarakat. Jadi bebas ya, tidak terikat dengan aturan ya. Itu yang dimaksud dengan pergaulan bebas. Nah, di sini ada ciri-ciri dari pergaulan bebas. Yang pertama, selalu menghamburkan uang untuk memenuhi keinginannya. Nah, ini selalu menghamburkan uang, meminta kepada orang tua, apalagi sampai merengek-rengek. Nah, itu tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah rasa ingin tahu dengan sesuatu hal yang negatif. Nah, di sini ada rasa ingin tahu, itu merupakan baik ya. Tapi dalam hal yang negatif itu menjadi jelek ya, jadi tidak boleh. Yang ketiga ada berpakaian yang tidak sesuai dengan aturan. Misalkan kalian ketika pergi ke sekolah, baju dikeluarkan atau celana dikecilkan, itu tidak boleh ya, karena melanggar aturan, baik aturan sekolah maupun aturan di masyarakat. Yang berikutnya, sering melakukan pesta hura-hura, apalagi sampai minum-minuman keras, obat-obatan terlarang. Itu perbuatan yang dilarang, bisa saja sampai kriminal. Kalau terjadi di sekolah mungkin akan dikeluarkan karena termasuk tindak kriminal. Yang berikutnya adalah ingin memperoleh harta serta uang dengan menghalalkan segala cara. Nah, ini tidak boleh, apalagi sampai mencuri, memalak, itu tidak boleh. Yang berikutnya adalah memiliki sifat tidak bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu merupakan penting ya, sikap penting yang harus dilatih ketika khususnya di usia remaja, karena usia remaja merupakan usia yang akan mempengaruhi kehidupan kelak nanti ya ketika dewasa. Yang terakhir, selalu mencari perhatian orang lain dengan cara berperilaku negatif, bergaul dengan teman, ingin menunjukkan eksistensi dengan cara memunculkan sikap yang tidak baik ya, ingin dilihat oleh teman, itu merupakan tidak baik. Nah, kemudian sini faktor penyebab terjadinya pergaulan bebas. Nah, di sini yang pertama adalah pergaulan bebas tanpa batas antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini tidak boleh ya. Nah, boleh nggak bergaul dengan lawan jenis? Boleh jawabannya, tapi dalam batas yang wajar. Laki-laki dan perempuan boleh bergaul, misalkan kerja kelompok, diskusi, bermain, itu boleh, tapi jangan
jangan terlalu berlebihan ya, itu tidak boleh. Apalagi sampai berdua-duaan di tempat yang sepi, itu tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah penyalahgunaan penggunaan teknologi dan informasi, misalkan HP, smartphone. HP manfaatnya banyak, bisa untuk mencari informasi, teknologi, misalkan video tentang cara apa, itu HP banyak manfaatnya. Tapi di samping itu HP juga banyak dampak negatifnya, misalkan seperti pornografi atau bermain game online. Banyak sekali kasus ya, yang kecanduan dengan game online, menghabiskan waktu, uang, dan bisa mempengaruhi keadaan psikologis orang tersebut. Jadi itu tidak boleh. Yang ketiga adalah kurangnya pemahaman nilai moral dan keimanan. Ini pendidikan moral dan keimanan sangat penting untuk mengontrol atau menjadi benteng ya dalam berperilaku yang baik atau yang buruk. Jadi silakan ya, harus ditingkatkan keimanan kalian. Yang berikutnya adalah minimnya pengetahuan tentang seks dan reproduksi. Materi ini penting dan akan diajarkan nanti di pelajaran yang lain, pelajaran IPA, karena sangat penting ya pendidikan itu. Yang berikutnya salah pergaulan, baik di sekolah ataupun di masyarakat. Jadi kalian harus pandai-pandai dalam bergaul di sekolah ataupun di masyarakat. Cari teman yang baik, bergaul dengan yang baik ya. Jangan bergaul tanpa batas, tidak boleh ya, apalagi perbuatan yang buruk. Kemudian yang berikutnya pengaruh konsumsi nafsa atau alkohol. Nah, kalau sudah berhubungan dengan nafsa atau narkoba, itu pelanggarannya sangat berat ya, nanti termasuk tindak kriminal. Kalau di sekolah nanti akan dikeluarkan, belum lagi nanti ini termasuk perbuatan kriminal yang bisa dilaporkan ke polisi. Yang berikutnya adalah pengaruh lingkungan tempat tinggal. Jadi tempat tinggal merupakan sangat strategis ya untuk berteman. Jadi pandai-pandai dalam berteman, terutama di tempat tinggal kalian, cari teman yang baik. Di sini contoh perilaku pergaulan bebas. Nah, ini seks bebas atau melakukan zina. Ini merupakan pelanggaran berat ya, dan ini berdosa. Yang berikutnya ada tawuran antar pelajar. Mudah-mudahan tidak ada di sekolah kita. Yang berikutnya pesta miras atau obat-obatan terlarang. Ini sama, bahkan tindak yang perbuatan yang buruk ya. Apalagi sampai putus sekolah, hidup di jalan tanpa arah. Nanti kalian mau kemana ya? Jadi silakan manfaatkan di sekolah. Kalian di MTS atau di SMP cuma 3 tahun. Silakan manfaatkan dalam waktu itu untuk belajar. Apalagi kalian mungkin tinggal setahun lagi ya. Silakan manfaatkan waktu untuk belajar sebaik-baiknya. Dan yang terakhir adalah hiburan malam yang tidak dibatasi. Ini tidak boleh ya. Ketika malam waktunya kalian untuk tidur, istirahat. Kalau tidak ada kegiatan yang penting, lebih baik tidur aja ya. Ini hal-hal yang harus dihindari tadi ya, narkoba, miras, bebas, kehidupan malam. Yang berikutnya, ini dampak bahaya pergaulan bebas bagi remaja. Yang pertama itu hamil di luar nikah. Ini sudah termasuk perbuatan yang sangat buruk ya, yang hamil di luar nikah, yang dampak dari tadi pergaulan bebas. Kemudian melakukan aborsi, apalagi aborsi. Yang berikutnya terkena penyakit kelamin menular seperti AIDS ya, yang disebabkan oleh virus HIV. Penyakit ini tidak bisa diobati, belum ada obatnya. Yang berikutnya adalah pelaku akan merasa bersalah dan berdosa pasti. Kalau kalian berbuat salah, apalagi berbuat keji, pasti akan merasa bersalah dan berdosa. Yang berikutnya mencoreng nama baik diri sendiri, orang tua dan sekolah. Nah, kalau kalian berbuat yang tadi demikian, pasti akan mencoreng martabat ya, atau nama baik diri sendiri, orang tua dan sekolah. Jadi kalian harus pandai-pandai sekali dalam bergaul. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kriminalitas. Nah, tadi ya seperti aborsi
korupsi itu memang tindak kriminal, mencuri dan lain sebagainya. Nah, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya terima kasih. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan kalian khususnya di Mapel PJOK ini. Sekian dari Bapak, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.